Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitria Matieni. Saya dari kelas A, semester 4, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, yang saya hormati Ibu Vika Muniati Arifin, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil RPP saya, rencana pelaksanaan pembelajaran untuk muatan terpadu khusus IPS di kelas 5, tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengelola udara bersih. Baik, jadi di sini di bagian A ada kompetensi inti 1 sampai dengan 4, kemudian di bagian B ada kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasarnya yaitu KD 3.2 dan 4.2, kemudian berlanjut pada bagian C yaitu indikator. Kemudian di sini ada tujuan, kemudian materi, metode atau model pembelajaran dan pendekatan. Jadi di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, metode diskusi, tanya jawab, ceramah, serta model yang saya gunakan adalah exam plus, non exam plus. Oke, kemudian di sini ada kegiatan pembelajaran. Di sini ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, selanjutnya sumber dan media pembelajaran. Di sini saya menggunakan buku guru kelas 5 dan buku siswa kelas 5 semester 1. Kemudian media pembelajarannya yaitu berupa gambar dan LCD proyektor. Nah, kemudian untuk penilaian dimulai dari penilaian sikap, di mana penilaian sikap ini yaitu penilaian spiritual K1. Nah, di sini ada teknik penilaiannya itu berupa observasi dan lain sebagainya. Kemudian di bagian 2 itu penilaian sikap sosial atau K2, yaitu teknik penilaiannya berupa observasi. Selanjutnya masuk pada penilaian pengetahuan atau K3. Di sini ada rubrik penilaian objektif. Jadi sebelumnya saya sudah membuat soal objektif 10 nomor, dan ini adalah contoh untuk rubrik penilaian dari hasil jawaban peserta didik. Kemudian di sini ada rubrik penilaian esai. Jadi selain membuat soal objektif, saya juga membuat soal esai yang nanti akan dijawab oleh peserta didik, dan di sini ada rubrik penilaiannya dan ini contohnya. Nah, kemudian skor maksimalnya itu yaitu skor objektif ditambah dengan skor esai. Kemudian nilainya yaitu jumlah skor dibahagi dengan jumlah skor maksimum dikali 100. Nah, kemudian untuk penilaian keterampilan ini saya ambil berdasarkan LKPD yang nanti akan dikerjakan oleh peserta didik. Nah, di lampiran 1 ini ada bahan ajar yang nantinya akan diterapkan pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, kemudian di lampiran kedua di sini ada LKPD yang nantinya akan dikerjakan peserta didik di akhir pertemuan pembelajaran. Nah, selanjutnya lampiran ketiga ya, ini adalah soal-soal yang mengandung soal kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu mengapa manusia saling membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini masuk ke soal kognitif. Begitu juga soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, jadi nomor 1 sampai 6 itu merupakan soal kognitif. Kemudian soal nomor 7 itu afektif, soal 8 afektif, soal nomor 9 afektif, nomor 10 juga afektif. Nah, kemudian masuk di bagian esai. Di sini esai nomor 1 sampai 2 itu soal yang berdasarkan kognitif. Kemudian soal nomor 3 sampai dengan 5 itu soal berdasarkan psikomotorik. Kemudian di paling bawah ini ada kunci jawaban dari soal-soal tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.